Shalom saudara-saudara dimanapun kita berada. Mari kita bergabung bersama Amazing Grace River Life Mission. Kita bergerak, diberkati untuk diberkati. Dia akan membantu kita. Mazmur 24, saya minta Ibu Putri membaca ayat 4 dan ayat 5. Bagaimana kita supaya menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berkata, jiwaku terbuka. Saudara mungkin tahu lagu ini. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Jiwaku terbuka untuk Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang supaya melayani hadapan-Mu, Tuhan. Hidup layak di hadapan Tuhan itu kunci supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Amin, saudara. Bukan berkat dari dunia. Memang kita mengalaminya dari dunia, tapi berkat Tuhan yang terbaik. Mazmur 24 ayat 4 dan ayat 5 berkata, Mazmur 24 ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan, amin saudara. Tuhan mau supaya kita hanya menerima berkat satu saja, dari Tuhan itu saja. Amin saudara. Kalau Tuhan yang memberkati, kita akan bisa tidur tenang. Amin saudara. Kita bisa rasakan damai daripada kita dapat berkat dari jual narkoba, tipu-tipu, jahatin orang. Itu nggak membuat kita tenang. Itu sebabnya kita berkata, jiwaku terbuka untuk Tuhan. Yang pertama, kita harus bisa tundukkan tahta harta. Amin saudara. Saya percaya dengan Tuhan kita bisa mengalahkan kecintaan, harta dan uang, saudara. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita kemenangan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Yang kedua, apa yang menghalangi kita untuk menerima berkat? Kita nggak usah pungkiri. Yang kedua, tantangan orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan, yaitu wanita. Wanita dijadikan manusia hari ini hanya menjadi pemuas hawa nafsu kedagingan. Iblis telah merubah tujuan mata manusia untuk memandang wanita. Mereka tidak melihat wanita sebagai penolong, sebagai rekan sekerja di dalam Tuhan. Tuhan menciptakan wanita itu menjadi partner, bukan untuk tempat berbuat dosa. Saudara, ini yang harus kita bertobat. Jangan kita tidak jujur di hadapan Tuhan. Makanya kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jujur kepada Tuhan bahwa kita masih punya ikatan dosa. Jangan sok suci, padahal kita hipokrit, munafik. Tuhan tidak berkenan. Orang seperti ini, doa jungkir balik tidak akan pernah diberkati Tuhan selama dia tidak jujur di hadapan Tuhan. Saudara tahu
percabulan, perzinahan, persundaan, akibat dunia yang terbalik. Setan merubah semua itu. Rumah tangga hancur, berkat Tuhan hancur ketika mereka hidup di dalam hawa nafsu dan perzinahan. Jangan saudara pikir, mungkin karena kurang strategi. No, amin saudara. Kalau saudara terlibat dengan dosa ini, Tuhan sulit memberkati saudara. Apapun perjuangan saudara, rumah tanggamu tidak akan pernah diberkati Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini aneh. Orang-orang lebih suka dulu kepada perempuan karena perempuan dianggap sebagai penolong dan itu adalah patronnya Tuhan. Tapi dunia terbalik, laki-laki mencintai laki-laki. Kita melihat Perdana Menteri Amerika punya istri, saya pikir perempuan, ternyata bilang I thank you to my wife. Ternyata waktu disorot, ternyata istrinya adalah seorang laki-laki juga. Dunia terbalik. So bisa bayangkan akibat dosa. Dan itu yang dikatakan Alkitab jauh 400 tahun yang lalu sebelumnya. Sebelum Yesus lahir ke dunia. Yesaya 4 ayat 1 saya baca buat kita semua. Yesaya pasal 4 ayat 1 dikatakan pada waktu itu. Kapan? Pada waktu itu. Artinya akan ada tiba masanya dikatakan 7 orang perempuan laki-laki. Perempuan akan memegang seorang laki-laki. So perhatikan. Kalau zaman saya dulu, betapa sulitnya kita untuk ketemu perempuan. Karena perempuan terlalu sopan, tidak boleh sembarangan. Saudara sekarang, perempuan yang kejar laki-laki, tidak ada nilainya, murahan sekali. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti kebenaran. Ada perempuan hari-hari kita sampai ngemis-ngemis, sampai perempuan, sampai dia rela memberikan kesuciannya kepada pria. Betapa tololnya dia itu, karena dia tidak punya biblical worldview. Dia nggak punya firman untuk melihat hidup ini dari sudut pandang yang benar. Alkitab berkata Yesaya 4 ayat 1, pada waktu itu apa katanya? 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Gila benar. Serta berkata, kami akan menanggung makanan, pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu apa? Dilekatkan kepada kami. Banyak perempuan seperti sekarang. Gak apa-apa lu udah punya istri, yang penting gua tetap pacar kamu, jadikan saya suami keduamu, ketiga. Ini wanita bodoh luar biasa. Tapi di dalam Tuhan ada hikmat terang kekudusan Tuhan. Anak Tuhan harus sadar tidak punya satu istri selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Nah saudara, Yeremia 31 ayat 22 saya baca buat saudara. Yeremia 31 ayat 22 dikatakan, berapa lama lagi engkau mundur maju, katanya. Hai anak perempuan yang tidak taat. Apa saudara? Hai anak perempuan yang tidak taat, maka ajarlah anak-anakmu untuk cinta Tuhan. Amin saudara. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Bayangkan perempuan merangkul laki-laki. Itu telah dinubuatkan Alkitab jauh 2400 tahun yang lalu. Akan ada satu fenomena yang ada nanti perempuan sangat murahan. Saudara, perempuan itu mulia di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi seorang penolong di dalam apa? Untuk membantu dia mengelola berkat Tuhan yang ada. Bukan perongrong. Itu sebabnya berdoalah kepada anak-anak kita supaya mereka tetap dalam relnya Tuhan. Mengapa kita harus disuruh, diarahkan Tuhan untuk kita cinta Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan gak bilang sama Yosua, nanti ya kamu siap-siap perang, kamu nanti akan mengganti saya untuk bawa orang saya ke tanah Kanaan. Saya mau kamu latihan pedang, latihan tombak, nanti karena kamu akan menghadapi raksasa yang besar. Tuhan gak suruh orang-orang, Yosua untuk melatih perang dengan pedang. Tapi Tuhan hanya kasih satu modal kepada Yosua. Apa saudara? Janganlah kamu takut. Amin saudara. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Dia bilang jangan lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam. Renungkanlah supaya engkau apa? Beruntung dan berhasil. Supaya engkau apapun kau injak menjadi kepunyaanmu. Tuhan gak minta apa-apa. Tuhan hanya suruh Yosua merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan hari ini. Saudara, kalau kita mendidik anak-anak kita, keluarga kita dengan firman Tuhan, maka anak-anakmu akan berhasil.
Anak-anakmu akan diberkati. Anak-anakmu akan punya biblical worldview. Dia akan bisa melihat dunia dengan jelas. Seandainya saudara bawa mobil, tiba-tiba mobil saya dipenuhi lumpur, maka saya percaya saudara akan nabrak semua apa yang ada di depan. Tetapi dengan wiper yang ada dengan air, saudara kita bisa bersihkan kaca dengan bersih, hingga kita bisa melihat jauh ke depan apa yang terjadi di depan sana. Waktu saudara merenungkan firman Tuhan, membaca sungguh-sungguh, saudara akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anak-anakmu akan tumbuh dengan hebat, menjadi orang yang perkasa. Kalau dia seorang wanita, dia akan menjaga kesuciannya sampai dia menemukan seorang pasangan yang takut akan Tuhan. Roma 13 ayat 13, saya minta David yang membaca betapa kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan, saya rindu saudara dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Roma 13 ayat 12. Roma 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Amin. Ingat, hiduplah di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Jagalah rumah tangga di dalam kekudusan. Pak, kami nggak sanggup. Maka mari jujur, amin saudara. Jujur sama Tuhan. Bilang, Tuhan, kok saya nggak kuat. Terus sebabnya minta pertolongan Tuhan, amin saudara. Tidak ada yang kebal dari kenajisan, dari dosa. Saudara harus minta tolong sama Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jujurlah, kalau saudara memang masih terikat di sana, mintalah grace anugerahnya supaya engkau dibebaskan. Yang pertama, kita harus bebas dari harta, amin saudara. Bukan kita nggak butuh harta, tapi cinta akan uang. Yang kedua, Anda harus dikuduskan. Wanita, saudara, itu simbol, bukan wanitanya yang pembawa dosa, tapi cinta, soal perzinahan itu harus dipatahkan dalam nama Yesus supaya engkau diberkati Tuhan. Amin saudara. Mungkin saudara yang masih terikat diam-diam, nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Mari kita minta ampun supaya keluargamu diberkati Tuhan sampai itu dipulihkan. Yang ketiga, saudara, tahta. Tuhan mau supaya kita hidup apa adanya. Biarkan promosi itu datang dari Tuhan. Saudara, haus tahta itu adalah orang yang haus kedudukan, orang yang gila dengan kemuliaan dunia. Rasanya pengen dihargai, rasanya pengen dihormati. Rasanya kalau dia nggak dihormati, rasanya marah. Saudara, mabuk gengsi. Orang-orang dulu kalau dia rasanya nggak punya emas, anting-anting hebat, gaun mewah ke pesta, dia rasanya nggak orang hebat. Saudara-saudara, mari kita merubah gaya hidup duniawi. Hedonisme, gaya-gaya yang berlebihan, itu bukan kehendak Tuhan. Apakah kita nggak bisa pakai emas? Bisa. Apakah kita nggak bisa pakai baju mewah? Bisa dong, keren, amin saudara. Tapi bukan jadikan itu menjadi sebuah tujuan hidup. Saya rindu supaya kita hidup menjadi orang yang rendah hati. Saudara, saya punya bapak rohani, mentor rohani saya yaitu Bapak Julius Isa Abraham berkata, sederhana itu indah, limpah itu anugerah. Amin saudara. Jadi mari kita sadar bahwa berkat datang dari Tuhan. Mari pergunakan itu sebagai cara untuk kita mewartakan kabar baik. Berkat yang Tuhan berikan, jabatan yang Tuhan izinkan, itu adalah seizin Tuhan supaya lewat itu semua kita bisa mewartakan kabar baik. Amsal 11 ayat 2, saya rindu David membaca. Amsal 11 ayat 2, saudara, demikian firman Tuhan. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amin saudara. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Nggak ada yang suka sama orang yang tinggi hati. Amin saudara. Come on to be humble. Saya minta Ibu Putri membaca Matius 5 ayat 3. Betapa luar biasanya kalau kita jadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mari saudara,
kita minta Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kalau Tuhan hadir, Dia akan kasih kita tempat yang terbaik, jabatan yang terbaik dari Tuhan. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini bukan mengajarkan kita supaya hidup miskin, tapi ini sebuah pandangan supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Jadilah pribadi sepertinya kekurangan, padahal kita juga kekurangan. Artinya betapa Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang bersahaja. Amin saudara. Jangan jadikan tahta itu untuk menginjak-injak orang, merendahkan orang. Mari gunakan pelayanan, posisi pelayanan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wow, luar biasa. Kita hidup bukan dari semua tahta kedudukan yang ada, tapi kalau Tuhan sudah berkati, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau promosinya datang dari Tuhan, tidak ada yang bisa menggoyang saudara. Karena yang promosiin Tuhan itu saudara. Siapa yang mau lawan Tuhan yang sang pencipta alam semesta? Saudara, Matius 4 ayat 7 tadi katakan kembali, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Amin saudara. Tapi setan berkata, kalau kamu sujud kepadaku, kuberikan kepadamu. Saudara, iblis penipu. Hingga gak heran ada banyak orang menjual imannya demi jabatan, demi tahta. Saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang bisa menghalangi berkatnya. Kemanapun dia bisa mengangkat engkau jadi kepala. Mazmur 75 dikatakan bukan dari timur, bukan dari utara, bukan dari barat dan selatan datangnya peninggian, tapi tanduk orang benar itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang meninggikan kita, Tuhan yang mempromosikan kita. Itu sebabnya kalau ada pikiran-pikiran kita yang salah, kita harus berkata seperti Yesus berkata, Matius 4 ayat 10. Mari kita baca ayat ini, betapa ayat ini harus menjadi diri kita, anak-anak Tuhan, saudara. Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kita harus berkata apa? Enyahlah iblis. Usir kami saudara yang mengganggu pikiran kita. Apakah saya juga mengalaminya? Sering. Tapi Alkitab berkata, enyahlah iblis. Alkitab berkata 1 Petrus 4 ayat 7, tunduklah pada Allah, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 maksud saya. Tunduklah pada Allah, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, maka ia akan lari daripada. Kita harus berkata dengan iman. Kita harus hancurkan pekerjaan iblis yang mengganggu pikiran kita, saudara. Saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan. Mari kita cinta pada firman Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara, tidak ada satupun yang bisa hidup di dalam kebenaran, di dalam hidup berkat kalau kita nggak melekat di dalam Tuhan. Mari menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang suka berdoa, yang cinta dalam doa. Cintai doa, amin saudara. Senanglah berdoa, cintalah membaca firman Tuhan. Rindulah selalu untuk diam di kaki Tuhan. Saudara menyanyi bagi Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara mengangkat puji-pujian di pagi hari. Saudara menjadi penyembah di hadapan Tuhan. Saudara menjadi penyembah yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita untuk jatuh dalam dosa. Karena setan tahu kalau kita hidup di dalam dosa,
betapa sulitnya berkat itu akan datang kepada kita. Saya tutup dengan satu Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Saya minta Ibu Putri membacanya supaya kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan. Kisah pasal 3 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Kisah 3 ayat 19, firman Tuhan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Dosa yang menghalangi berkat Tuhan, cinta harta, tahta, wanita, dan perzinahan, semuanya tipu-tipu. Mari buang semuanya, mari hidup jujur di hadapan Tuhan. Saudara, saya minta David, satu ayat ini kita baca, saudara. Kita ini hari ini ada, besok tiada. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup berkenan, mari kita hidup berkenan. Yakobus pasal 4, kita membaca di rumah, mungkin saudara juga bisa buka Alkitab ini, Yakobus pasal 4 ayat 14. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara perhatikan, hidup ini adalah kesempatan. Tadi kita angkat pujian ini buat kita semuanya. Tapi Yakobus 4 ayat 14b. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu dimanapun kita berada, mari cintai Tuhan lebih dari apapun. Tuhan sanggup menyediakan berkat bagi kita. Tuhan sanggup memberikan penyediaan pertolongan atas hidup kita. Jauhi tahta, harta, dan wanita. Jaga diri kita. Saya pun selalu mohon belas kasihan Tuhan supaya saya dijagai, pernikahan saya, keluarga saya, jemaat, kita semua, supaya kita dijagai oleh Tuhan dalam kekudusan. Hari ini kita ada sebagaimana adanya. Mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selagi masih ada waktu, mari pergunakan waktu yang ada supaya hidup kita ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita. Jadi saya berdoa supaya kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, menjaga keluarga kita dalam kekudusannya. Mari kita minta anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Di masa-masa pandemi, di masa sulit, mari minta Tuhan hadir dalam hidup kita. Siapa yang bisa tolong kita di masa yang sukar ini? Kalau bukan tangan Tuhan yang kuat, seperti Tuhan mengeluarkan umat Israel dari Mesir, demikianlah tangan Tuhan yang kuat akan mengeluarkan kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang ada. Percayalah kepada Tuhan. Dia sanggup membela kita. Dia penebus kita yang hidup. Hari ini saudara mungkin terbaring sakit, angkatlah tanganmu ke surga. Mari minta anugerahnya. Mungkin saudara kesulitan dalam keluarga, ada pertengkaran keuangan yang sulit.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Bila saatnya tiba, bila waktunya tiba, oh, kami mau hidup kami menjadi penyembah-penyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu selama-lamanya. Bila waktunya tiba, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, Tuhan menjaga, Tuhan menyembuhkan. Saudara yang mungkin yang terbaring sakit, keluarga punya pergumulan, mari kita sembah Tuhan Yesus. Ulurkan tanganmu, mintalah belas kasihan-Mu. Saya percaya doa orang benar bila sepakat berdoa besar kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya di hari Sabat ini kita datang menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Nya. Ya Allah, terima kasih Bapa, Kau memberikan kami kesempatan dalam hidup ini. Jadikanlah kami bencana yang indah di hadapan. Bila waktunya tiba, kami pulang ke rumah Bapa di surga yang kekal. Kami mau hidup kami sudah berarti, sudah jadi berkat bagi Indonesia, bangsa-bangsa, bagi keluarga, bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami sudah menyembah, memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman. Tiba saatnya kami menerima berkat Bapa. Kami rindu perjanjian Abraham, Ishak, Yakub, itu perjanjian berkat Tuhan. Itu menjadi bagian kami di dalam Yesus Tuhan. Mari saudara arahkan hati saudara, kita terima berkat Tuhan ini. Dialah segala berkat yang diterima oleh Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian kita dalam Yesus Tuhan. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati kerohanianmu, pelayananmu. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Keluar masukmu diberkati. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Dia membuat hidup menjadi terang dan penuh kemuliaan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati segala apa yang kau kerjakan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pengurapan dan kuasa dari Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita selain kasih dimanapun kita berada. Tetap kuat, tetap teguh, tetap bangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Doakan kami pelayanan misi Amazing Grace bisa jadi berkat bagi saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, hutan Sumatera, Bukit 12 dan sebagainya. Lewat pelayanan misi Februari nanti,
akhir Februari, biarlah kuasa Tuhan menyertai kita. Mari dukung dan doakan, berikan persembahan syukur saudara. Mari datang dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.